Salam sehat sejahtera. Jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Mari bersama kita simak topik hari ini. Entah apakah teman-teman pernah mengalami hal seperti ini. Saat duduk di kereta api, tiba-tiba kamu merasa seolah-olah ada yang sedang menatapmu. Lalu kamu menoleh dan memang melihat seseorang sedang memandangmu. Kondisi ini tidak hanya terjadi di dalam kereta, bisa juga dalam perjalanan pulang, atau saat sedang jalan-jalan di taman umum, atau bahkan di tempat ramai. Namun pernahkah terlintas dalam benak kita, jelas-jelas kita tidak melihat ke arah itu? Lalu bagaimana kita bisa merasa ada sepasang mata yang sedang menatap kita? Salam sehat sejahtera. Jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Hari ini kita akan mengangkat topik tentang kekuatan misterius yang tersembunyi di dalam setiap tubuh kita. Penglihatan buta. Sebagaimana dikutip dari Wikipedia, penglihatan buta adalah kemampuan orang yang buta kortikal untuk menanggapi rangsangan visual yang mereka tidak sadar melihat karena lesi di korteks visual primer, juga dikenal sebagai cortex right atau area Bradman 17. Pada 2017 lalu, stasiun TV BBC Inggris melaporkan sebuah kasus aneh. Melina Canning dari Wisaw, Skotlandia adalah seorang wanita buta. Canning yang berusia 20-an ketika itu ke rumah sakit untuk memeriksa kesehatan. Saat itu dia masih bisa melihat. Dalam proses itu, dokter membius Canning. Dia koma selama beberapa hari. Ketika dia membuka matanya, yang menantinya adalah kegelapan. Dokter dengan menyesal memberitahu Canning bahwa dia menderita stroke saat koma dan karenanya menjadi buta. Awalnya Canning sangat sedih dan tertekan. Namun anehnya, beberapa bulan kemudian, penglihatan Canning perlahan-lahan menunjukkan beberapa perubahan. Dia bilang dia mulai bisa melihat beberapa warna, tapi tidak ada yang percaya. Dokter pun memeriksanya secara berulang dan memastikan Canning memang telah kehilangan seluruh penglihatannya. Mereka pun menganggap Canning mengalami gangguan mental karena stres. Namun masalahnya belum berakhir sampai di sini. Keluarganya melihat Canning bisa dengan mudah menyapu atau membersihkan rumah meskipun tidak dapat melihat. Awalnya keluarganya tidak terlalu memperhatikan. Mereka hanya berpikir Canning mungkin sudah akrab dengan lingkungan tempat tinggalnya. Hingga suatu hari, Canning berkata kepada keluarganya, "Tolong pindahkan benda itu ke tengah ruang tamu. Kalau tidak aku akan tersandung nantinya." Keluarganya pun kaget dan bertanya, "Matamu sudah bisa melihat ya?" "Tidak," jawab Canning singkat. "Tapi aku tahu benda itu ada di sana." Bulan-bulan berikutnya kemudian, tak disangka Canning bisa dengan mudah melihat atau merasakan tas atau sepatu di lantai, lalu berjalan mendekat dan mengambilnya. Kemampuan luar biasa Canning hingga kini menjadi objek penelitian para ahli. Di antaranya Profesor Gordon Dutton, orang pertama yang menemukan keajaiban dalam diri Canning. Dutton lalu melakukan serangkaian tes, di antaranya menyuruh Canning untuk melewati tatanan kursi tanpa alat bantu. Saat itu, Canning menabrak beberapa kursi, sampai Dutton memintanya untuk berjalan biasa saja. Ajaib, Canning mampu berjalan dengan normal dan melewati kursi-kursi tersebut layaknya orang yang bisa melihat. Jody Calhoun, seorang peneliti lainnya pun pernah menguji Canning dengan melemparkan bola pingpong yang dapat ditangkap oleh Canning secara akurat. Sejak itu Canning diyakini memiliki kemampuan blind sight atau penglihatan buta. Blind sight merupakan kemampuan otak untuk melihat tanpa bantuan indera penglihatan. Ketika seseorang membiarkan alam bawah sadar untuk melakukan sebuah tugas, maka otak akan melakukannya dengan baik.
Meski seseorang mengalami kecacatan indera penglihatan, kemampuan otak seperti itu sebenarnya dimiliki oleh setiap manusia, namun tak semua orang mampu melatihnya dengan baik. Canning merupakan salah seorang yang dapat melakukannya secara instan setelah ia mampu mengikhlaskan kehilangan penglihatannya. Dalam hidup, masing-masing dari kita harus mengandalkan intuisi lebih dari sekali. Dari waktu ke waktu, kita membuat kesalahan. Tetapi kita terus percaya dan kita menjelaskan kesalahan kita dengan nasib buruk, mata jahat, atau campur tangan dari kekuatan yang lebih tinggi. Dari mana asal firasat ini? Siapa yang memiliki suara batin yang mengirimkan sinyal kepada kita? Dari sudut pandang ilmiah, semua ini dihasilkan oleh otak kita. Tapi kita tidak bisa melacak banyak proses di otak secara sadar. Namun mereka mempengaruhi keputusan kita. Ini menjadi sangat terlihat ketika pekerjaan area yang bertanggung jawab atas aktivitas sadar tiba-tiba gagal. Hal ini dibuktikan dengan kisah penasaran seorang pasien TN yang sangat mirip dengan kasus yang dialami Canning di atas. Seorang pasien dengan nama kode TN ini mengalami 2 kali stroke pada tahun 2003. Pada serangan stroke pertamanya, korteks visual di belahan otak kirinya rusak, mengakibatkan kebutaan pada mata kanannya dan juga mempengaruhi penglihatan pada mata kirinya. 36 hari kemudian, terjadi lagi stroke kedua dan menghancurkan korteks visual di belahan kanan otaknya. Kali ini, seluruh area korteks visual primer V1 di bagian belakang otaknya rusak. Meski tidak ada masalah dengan mata TN, namun karena kerusakan pada korteks visual, ia tidak dapat menerima sinyal visual dan menjadi buta total. Seperti kebanyakan penyandang tunanetra, TN mulai berjalan dengan bantuan kruk. Saat berjalan melewati gedung-gedung kompleks atau jalanan yang ramai, TN perlu dipandu oleh orang lain. TN menunjukkan semua tanda penglihatan atau buta palsu. Kasus pertama, penglihatan buta dapat ditelusuri kembali pada Perang Dunia Pertama. Pada tahun 1917, komunitas medis melaporkan bahwa beberapa tentara yang buta dalam perang dapat melihat atau merasakan pergerakan suatu benda. Fenomena ini disebut residual vision atau sisa penglihatan pada saat itu. Di era perang dan kekacauan seperti itu, orang-orang tidak mempunyai banyak tenaga untuk mempelajari fenomena ini secara objektif dan sistematis. Hingga pada akhir Perang Dunia II dan dunia menjadi stabil. Ahli saraf dari Universitas Oxford, Lawrence Weisskreutz, dan muridnya Nicholas Humphrey melakukan penelitian pertama terhadap monyet pada tahun 1967. Eksperimen penglihatan buta yang sistematis pun diluncurkan. Sindrom ini pertama kali dijelaskan oleh psikolog Lawrence Weisskreutz pada tahun 1970-an. Bersama muridnya, sekarang psikolog terkenal Nicholas Humphrey, ia mempelajari monyet bernama Helen yang memiliki kerusakan pada korteks visual primer. Helen harus menjalani operasi mengangkat saraf optik pada cerebral cortex-nya dan sejak saat itu dia kehilangan penglihatannya. Terlepas dari kenyataan bahwa pada awalnya monyet tampak buta, para ilmuwan berhasil memulihkan kemampuan mereka untuk bernavigasi di luar angkasa selama beberapa tahun. Seperti dalam kasus TN, monyet bertindak agak naluriah, mematuhi semacam wawasan acak. Misalnya, ketika salah satu dari mereka diperlihatkan suguhan favorit, monyet itu tidak bereaksi sama sekali. Tapi begitu dia ditempatkan di sebelahnya, dia segera mengelurkan tangannya padanya. Saat itu, Nicholas Humphrey menemukan, ketika muncul suatu benda bergerak di hadapan Helen, matanya bereaksi, bahkan tangannya dijulurkan berusaha menjangkau benda tersebut. Humphreys merasa hal ini sangat tidak biasa. Ia pun menghabiskan banyak waktu untuk mengamati Helen.
Akhirnya didapati, Helen dapat berjalan di antara rintangan, tidak berbeda dengan monyet yang memiliki penglihatan normal. Humphreys pun merancang uji coba rintangan bagi Helen, lalu direkam secara dokumenter untuk dipublikasikan. Tapi waktu itu tidak ada orang yang mempercayainya, karena monyet dalam film itu terlihat sangat normal, sepertinya tidak mengalami kebutaan. Tapi dosen pembimbing Humphreys, yakni Weiskrantz, percaya, karena ia sangat yakin saraf optik yang telah rusak tidak dapat tumbuh kembali, jadi penglihatan Helen tidak dapat dipulihkan kembali. Kemudian atas dasar ini, Humphreys melakukan penelitian pada manusia. Hasilnya ditemukan bahwa fenomena penglihatan buta juga terdapat pada manusia. Humphreys mempublikasikan hasil percobaan itu pada 1974. Sasaran percobaan adalah pasien yang diangkat korteks visual otaknya karena mengidap tumor, sama dengan Helen. Ia sama sekali tidak bisa melihat. Ternyata, ketika responden percobaan ini bermain tebak-tebakan dengannya, rasio ketepatan tebakannya sangat tinggi. Contohnya saat bermain menebak warna merah atau hijau, rasio ketepatan menebak warna merah mencapai 70%, sedangkan rasio ketepatan menebak warna hijau mencapai 100%. Saat ditanya bagaimana dia menebaknya, setelah ragu-ragu sejenak ia menjawab, semuanya mengandalkan perasaan. Di saat perasaannya mengatakan ada sesuatu, maka ia menebak hijau. Jika tidak ada apa-apa, maka ia menebak merah. Setelah Humphreys mempublikasikan tesisnya, konsep penglihatan buta yang sama sekali baru itu pun langsung menarik perhatian kalangan ilmuwan. Setelah itu tidak sedikit ilmuwan mengulangi kembali percobaannya. Hasilnya ditemukan tidak sedikit tunanetra yang masih memiliki fungsi mata, tetapi mengalami kerusakan cerebral cortex dan memiliki kemampuan penglihatan buta yang sulit dipercaya ini. Lalu bagaimana timbulnya kemampuan seperti ini? Hingga saat ini, komunitas ilmiah belum bisa menemukan jawaban yang memuaskan. Sementara itu, suatu fenomena yang tidak bisa dijelaskan juga telah memicu pembahasan yang lebih mendalam di komunitas ilmiah, yakni di mana kesadaran itu eksis. Pada umumnya kita beranggapan, semua perilaku dan tindakan seperti ingin melakukan sesuatu, ingin makan sesuatu, semuanya dilakukan di bawah komando kesadaran kita. Lalu dari manakah kesadaran ini berasal? Cerebral cortex. Boleh dibilang cerebral cortex adalah CPU, Central Processing Unit bagi manusia, pembagian kerja yang jelas di setiap divisi. Masing-masing memproses informasi yang diterimanya, lalu memberikan perintah terkait bagi tubuh kita. Jika bagian penglihatan pada korteks rusak, maka otak tidak bisa membaca informasi yang diterima oleh mata, juga tidak dapat memberikan kepada tubuh kita perintah seperti ini. Di depan ada rintangan, hindarilah. Jadi secara teori, para penderita ini tidak mampu menghindari rintangan, juga tidak bisa melihat sesuatu, akan tetapi faktanya tidak demikian. Kinerja mereka seakan-akan di dalam tubuh ada dirinya yang lain, yang dapat mengolah informasi secara independen, lalu mengkomando tubuhnya, tapi kita tidak mengetahui keberadaan mereka. Mengenai hal ini, para ilmuwan juga tidak habis berpikir. Bagi ilmuwan yang terbuka pikirannya seperti Howard mengakui, manusia dalam kondisi tidak ada kesadaran atau tidak dikomando oleh cerebral cortex juga bisa melakukan sejumlah hal. Ia mengemukakan sebuah contoh. Ketika kita berkonsentrasi membaca sebuah buku dan seluruh pikiran kita tertarik pada kisah di dalam buku itu, jus buah di samping kita tanpa disadari pun habis diminum. Padahal gerakan mengambil gelas itu lalu meminumnya, pada saat itu terjadi dalam kondisi tidak sadar. Penglihatan buta itu seperti kekuatan super yang diberikan kepada kita, menerima informasi bawah sadar melalui pandangan kedua. Jadi mengapa kita mengembangkan penglihatan buta?
Secara umum, sistem penglihatan kita terdiri dari bola mata yang terbuka, saraf optik, dan korteks visual. Mata merupakan organ yang merasakan cahaya dan juga merupakan penghubung masuknya gambar luar ke dalam sistem penglihatan. Sinyal optik diubah menjadi sinyal listrik di retina dan ditransmisikan melalui saraf optik ke lautan neuron di korteks visual. Korteks visual mengontrol kesadaran visual kita dan memungkinkan kita merasakan keanekaragaman dunia. Jika korteks penglihatan seseorang rusak, kesadaran penglihatannya juga akan hilang. Para ahli saraf menyebut kebutaan ini sebagai kebutaan kortikal. Semua kasus kebutaan di atas termasuk dalam jenis kebutaan ini. Berbeda dengan penyandang tunanetra yang kehilangan kedua matanya, meski kebutaan kortikal kehilangan sebagian besar fungsi penglihatannya, namun area penglihatan non-kortikal masih dapat berfungsi normal. Menurut Profesor Lawrence, bahwa otak manusia mungkin memiliki 2 set jalur saraf untuk memproses informasi yang diterima oleh mata. Sel-sel di retina terhubung ke korteks visual primer otak di satu sisi, dan mungkin juga mengarah ke area lain di bawah korteks cerebral di sisi lain. Ketika korteks visual rusak, area ini menjadi penting untuk menerima dan memproses informasi visual. Beberapa ahli berpendapat bahwa penglihatan buta ini mirip dengan apa yang biasa kita sebut dengan indera keenam, yang menunjukkan kekuatan alam bawah sadar atau pikiran bawah sadar. Kekuatan super indera keenam ini bisa dikatakan tercermin dalam setiap aspek kehidupan kita. Terkadang, keputusan yang kita ambil setelah menguras otak, menganalisis dan menelaah belum tentu lebih baik dibandingkan keputusan yang diambil berdasarkan intuisi. Berikut mari rileks sejenak dengan sebuah permainan ringan untuk menguji seberapa kuat indera keenam Anda. Kami akan membuka salah satu dari 5 kartu ini setiap 3 detik dalam hitungan mundur. Pola gambarnya terdiri dari lingkaran, salib, sungai, otak, dan bintang. Teman-teman bisa mencobanya, dan jangan terlalu banyak berpikir. Gunakan intuisi kamu untuk menebak jenis kartu apa yang akan kami keluarkan selanjutnya. Apakah sudah siap? 3, 2, 1. Apakah tebakanmu benar? Coba lagi. 3, 2, 1. Ulangi lagi. 3, 2, 1. Coba lagi. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Berapa banyak yang kamu tebak dengan benar? Jika semua tebakannya tepat, mungkin mata ketiga Anda sudah terbuka. Dewa Siwa dalam agama Hindu yang sebelumnya pernah kami ulas, mata ketiganya memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Dan Dewa Erlang dalam mitologi Tiongkok, mata ketiganya dapat membasmi siluman atau makhluk jadi-jadian. Selain itu juga ada ramalan suku Maya, bahwa bumi telah mengalami 4 peradaban, dan manusia saat ini berada pada peradaban kelima. Peradaban pertama di muka bumi disebut peradaban Gendaya, yang juga merupakan peradaban bermata 3. Kaum pria pada era ini memiliki tinggi lebih dari 2 meter dan memiliki mata ketiga berwarna zamrud. Bisa jadi, kesamaan mitos dan legenda dari seluruh dunia bukanlah suatu kebetulan. Sejauh ini, hasil penelitian penglihatan buta hanya mengungkap sebagian kecil misteri kesadaran manusia. Seiring dengan penelitian di masa depan, mungkin kita akan benar-benar menemukan kunci untuk membuka potensi manusia yang tidak terbatas. Semoga. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.